Kayak suami istri itu yang suka konflik. Kan sebenarnya dua-duanya merasa benar kan gitu. Nah itu sebetulnya ego yang keterlaluan itu. Nah itu harus diredam itu. Bukan ditiadakan ego itu. Suka nggak kita ingin mengatur-ngatur orang? Ingin mendominasi orang. Betul nggak? Jika perlu semua orang bisa kita kendalikan. Suka nggak? Nah itu ego. Tapi ego yang tadi, yang sudah kehilangan akal sehat, yang sudah kelebihan itu. Nah energinya harus diambil Bapak Ibu. Dia kelebihan energi itu. Nah gimana cara mengambil kelebihan energi dari ego? Lihat saya, ketika si ego itu sedang memuncak, kita sadar, saya bukan itu. Maka kita saksikan aja jadi langit tadi. Biarkan awan putih, awan hitam datang silih berganti. Kita jadi menarik diri. Saya bukan itu. Nah, ketika menarik diri, ditonton aja. Tidak ada penghakiman benar salah, baik buruk. Energi dari si ego ini, yang kelebihan ini, perlahan dipindahkan. Kemana? Kepada si penyaksi tadi. Nah, si penyaksi dominan lagi dalam diri kita. Akhirnya apa? Ketika kita bisa menyaksikan semuanya, itulah yang disebut dengan pulang, Bapak Ibu. Kita sudah pulang. Pulang kemana? Pulang ke jati diri, pulang kesadaran bahwa inilah saya yang menyaksikan, bukan itu. Nah ketika kita ada di situ, terjebak, berarti kita ini sedang tersesat. Makanya apa-apa cepat pulang. Ketika mau marah, itu bukan saya. Tapi emosi itu biarkan saja ada gitu, tetapi kita menjadi penyaksi. Sadar kalau kita marah. Nah itulah menyadari. Ya, makanya latihannya adalah menyadari ada yang menyadari. Ada juga egonya terlalu lemah. Mudah ragu, mudah cemas, ya kan? Bahkan selalu setuju. Ada nggak yang suka selalu setuju? Ah, abdi mangiringan we. Itu setuju terus. Nah, ini terlalu lemah nih. Ini harus dinaikin, egonya kurang energi. Ya, sehingga tidak ada pendapat, tidak kritis gitu. Nah, ini terlalu tinggi energinya tidak boleh, terlalu lemah juga tidak boleh. Nah, ketika diseimbangkan, si ego itu jadi punya peran menjadi penengah antara insting dengan super ego. Ini kuliah psikologi Bapak Ibu. Susah cari kuliah gini. Nah, ego ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh pengalaman. Makanya saya sering berulang kali mengatakan, tempat yang paling berbahaya untuk kelahiran seorang anak manusia itu adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini yang membuat seseorang egonya terlalu kuat atau egonya terlalu lemah. Nah, bersyukur Bapak Ibu kalau kita hidup di lingkungan yang bisa mengatur keseimbangan ego kita. Berarti lingkungan itu bisa ditebak nggak seperti apa? Ya, lingkungan orang-orang yang sudah berkesadaran. Coba Bapak Ibu, hidup di keluarga yang sudah berkesadaran, nggak ada konflik. Konflik itu karena hidup di keluarga yang semuanya egonya berlebih atau kekurangan. Nah ini harus diangkat nih, harus menemukan titik tengahnya. Aduh keren Bapak Ibu. Kalau ngajinya itu udah sampai di situ tuh ya, la ilaha illallahnya itu bukan dibaca 100 kali habis sholat, tapi dipraktekkan dalam hidup, ya langsung ya, itu terasa efeknya itu, dampaknya itu. Ya, nah, ego juga berperan dalam pembentukan identitas diri. Nah, yang paling berbahaya adalah kita menyangka identitas yang dibentuk itu adalah diri kita. Nah, itulah namanya egois. Keakuan terlalu besar menyebabkan seseorang menjadi seperti luka. Coba lihat saya semuanya. Bapak Ibu punya luka di sini. Luka. Coba lukanya besar. Kalau ada luka di sini, kesenggol dikit seperti apa? Sakit kan? Ada nggak di sini yang kesenggol dikit langsung ngacapruk? Kalau ngacaprak sih masih mending, ini ngacaprak ya. Kalau ngacaprak saya latih. Kalau di detok saya, detok buhun ala Parahyangan, memang ada latihan ngacaprak. Ada. Itu untuk mengeluarkan energi, timuran energi yang tidak bagus. Ada. Nah, ini yang paling bahaya kan ngacapruk. Ya, itu mengeluarkan kata-kata. Karena apa? Ego itu seperti luka yang menganga. Kesenggol dikit, langsung reaksinya buruk. Coba orang yang punya luka kesenggol dikit pasti langsung nyolot kan? Nah, ego itu seperti itu. Nah, ini ego yang kelebihan. Oke, sampai sini ngerti nggak? Oke, nah makanya yang namanya melepaskan ego sebetulnya adalah melepaskan energi dari ego yang terlalu tinggi, gitu loh. Kan kita kadang-kadang kalau ngomong tuh nggak jelas ya. Kamu harus melepaskan ego. Tapi kumaha carana? Gimana caranya? Ngerti sekarang melepaskan ego? Melepaskan ego berarti melepaskan energinya, tapi jangan semua dilepaskan. Kan butuh ego, ya. Nah, yuk kita lihat. Begitu energi dari ego itu dilepaskan sehingga ego mencapai keseimbangan. Pertama, hidup tidak lagi menjadi perjuangan untuk mempertahankan diri, tetapi menjadi tarian bersama semesta yang memeluk kita apa adanya. Yuk lihat sini Bapak Ibu. Kan sekarang ini orang ini cenderung mempertahankan diri hidupnya itu. Betul nggak? Contoh, ya, pencemaran nama baik. Betul nggak?
Karena dia pikir nama itu adalah dirinya, sehingga harus dijaga betul gitu. Betul nggak? Gitu. Oh, macam-macam lah, macam-macam. Akhirnya kan jadi sibuk nih, jadi sibuk. Bapak Ibu, ada orang menghina Bapak Ibu, kemudian dilaporkan ke polisi, apa tidak tambah sibuk? Harus mengumpulkan bukti-bukti, sibuk nggak? Berikutnya apa lagi? Harus bikin laporan polisi, sibuk nggak? Harus di BAP, sibuk nggak? Nanti harus sidang, sibuk nggak? Bolak-balik, harus pakai biaya nggak? Hasilnya apa sih? Hasilnya cuma puas bisa memenjarakan orang. Buat apa? Kan itu sebetulnya menambah dendam. Nah, orang ini penjara nanti keluar lagi, dia cari-cari Bapak Ibu. Kan itu kan sebenarnya jadi tambah runyem hidup itu. Nah, ini ya, kalau diseimbangkan, ya sudahlah. Dia tidak menghina saya kok. Dia itu cuma punya pandangan yang keliru tentang saya. Kan yang tahu saya yang sebenarnya saya. Buat apa yang gitu ditanggapi? Ada yang kayak gitu di ruangan ini? Ada dulu mungkin ya. Ada apa tidak? Atau ada yang pernah mengalami itu? Gak apa-apa, ada juga. Saya mau nanya, ya, benar gak yang saya omongkan? Sibuk kan? Ya buat apa? Hasilnya itu cuma itu kok. Hasilnya kita puas melihat orang lain menderita. Ego bukan? Ego itu tidak punya welas asih. Yuk, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, apakah hidup sudah menjadi tarian atau masih perjuangan? Jawab dong. Hah? Iya. Semesta ini setiap saat sebetulnya ya memberikan musik kepada kita itu. Kita disuruh menari bersama semesta, bukan melawan. Yang terjadi kita terus memandang hidup itu adalah mempertahankan diri. Jadi hidup penuh dengan perjuangan. Coba menari aja bersama semesta. Seperti apa sih? Lihat air. Lihat air. Dia menjadikan sungai untuk menari. Kadang harus terjun, gak apa-apa, happy aja air. Betul nggak? Kadang-kadang harus datar, lambat, gak apa-apa. Yang penting bergerak terus. Betul nggak? Kadang harus berbelok. Betul nggak? Tapi kan akhirnya nyampe di laut, nyampe di tempat asalnya, nyampe di samudranya. Itu yang paling penting. Nah, orang yang hidupnya sudah menari, beda Bapak Ibu. Wajahnya aja kelihatan ya, kelihatan rileks, sejuk. Nah, pancaran gelombang dari otaknya selalu alfa, theta. Nah, orang yang hidupnya penuh dengan perjuangan, terus mempertahankan diri, otaknya terus gelombang beta, analitik. Ih, sibuk. Urat pagu ranteng. Betul nggak? Kalau ngomong lehernya yang pagu ranteng, betul nggak? Waduh, yang kayak gitu serem. Ya. Nah, Bapak Ibu yang udah sering ngaji di sini udah mulai itu. Rasa serem dulu gitu. Dulu saya takut lihat kalian itu, serem. Oke, lihat saya sekarang. Jadi, tolong dijawab pertanyaan saya. Apakah hidup hari ini itu adalah perjuangan atau tarian? Oke, nggak apa-apa, ya masih perjuangan. Perlahan mulai menari. Mulai menari. Menari itu artinya mengikuti irama semesta. Coba lihat Bapak Ibu, ya. Seorang penari yang pas antara gerakan tangannya dengan musik, indah nggak Bapak Ibu? Gitu hidup. Iya mah musik kamana, gerakan kamana, tepugu. Iya. Saya pernah tuh ada lihat ya, orang baru datang ya di pelatihan. Biasanya supaya pelatihannya rileks, masuk ke gelombang alfa atau theta, saya setel musik. Kayaknya itu baru pertama kali dia musik. Ya, itu kakinya itu toto jeran gitu. Ya joget naon. Jelek lah pokoknya. Tapi kalau dia itu sudah seirama, betul nggak? Begitu musiknya kenceng-kenceng, ya kan? Musiknya melambat. Ini musik kenceng masih lambat. Kan jadi nggak lucu. Nah, itulah kita, hidup kita ini sebetulnya selama ini masih sebagai perjuangan untuk mempertahankan diri. Harusnya kita menari. Kenapa? Karena energi pada ego belum dilepaskan. Nanti ya, melepaskan ego ya. Awas, jangan ikut-ikutan orang. Kamu lepaskan egonya, bunuh egonya. Ya nggak bisa dibunuh ego. Oke, maka jangan sembarangan ya kalau bicara. Pertanyaan saya sekarang, pernahkah kita merasakan momen ketika aku tidak lagi penting? Pernah nggak? Merasakan sebuah momen ketika aku tidak lagi penting gitu. Lepas aja. Mau duduk di mana, duduk aja gitu. Tidak harus kursinya paling bagus, paling depan. Ketika dilepaskan, pernah nggak merasa momen itu? Aduh Bapak Ibu, duduk sama-sama dengan orang lain, ngobrol. Betul nggak? Iya, kamu ayah nasi timbal mah. Ya, bari bala kecerakan. Sama gitu. Tidak merasa aku lagi. Di situ Bapak Ibu merasakan sebuah momen paling bebas. Coba. Tapi ketika aku ini merasa diri paling penting, betul nggak? Mau duduk aja, masa duduk di situ?
Betul nggak? Mau makan aja, masa makan yang gitu? Kita kehilangan kebebasan karena menganggap aku itu penting gitu. Coba lihat tuh orang-orang yang bilangnya VIP, very very important person. Susah hidupnya. Harus pakai wing. Semua orang harus menyingkir. Betul nggak? Ada yang menghalangi, marah. Aduh, tuh kayak luka. Rek nepi ka iraha eta si eta gitu. Tidak pengen gitu bebas. Betul nggak? Bapak Ibu, saya pengennya duduk bareng sama Bapak Ibu. Cuman jadi teka tingali gitu aja. Bukan saya pengen kelihatan deh, udah gak penting. Saya tidak butuh murid. Saya tidak butuh umat. Saya tidak butuh komunitas. Gak butuh. Ada nggak di sini yang ngaji ke sini dipaksa? Ya, pokoknya kalau nggak ngaji di sini masuk neraka, ada nggak gitu? Dek datang untuk kajian. Emang gue pikirin. Ya, gitu. Karena sebetulnya kan di sini yang sedang dilatih itu adalah kesadaran. Makanya kalau ngaji di sini tidak ada janji-janji palsu tentang masa depan. Gak ada. Hidup itu di sini saat ini seperti. Kalau mau bahagia, bahagialah sekarang. Gak usah nunggu punya rumah bagus. Gimana sampai mati gak punya rumah bagus? Betul gak? Iya, sederhana kan? Oke, ulangi Bapak Ibu. Jawab pertanyaan saya. Kalau belum mengalami ini, alami setelah ini. Coba rasakan Bapak Ibu, ketika ada satu momen di mana aku ini tidak penting lagi. Dan Bapak Ibu lepas keakuannya, di situ Bapak Ibu merasa yang paling bebas. Rasakan itu. Kalau belum, udah lepaskan sekarang. Kan saya sudah bilang ya, yang paling membuat manusia menderita itu ada 4. 1, merasa paling tahu. Menderita tuh Bapak Ibu. Karena orang yang merasa paling tahu tidak siap untuk kosong. Menderita itu. Makanya pengetahuannya itu aja, tidak bertambah. Nih. Kalau ada udara di sini kosong, hampa, maka udara dari yang bertekanan tinggi akan mengalir mengisi. Otomatis gak? Perlu dipaksa gak? Tuh. Begitu kita merasa paling tahu, gak ada yang mengalir ke sini, gak ada. Begitu kita merasa memiliki, aduh, capek Bapak Ibu, takut kehilangan ini, betul gak? Jadi hidup jadinya perjuangan mempertahankan diri. Yang ketiga, ketika kita merasa bisa, susah. Apalagi ketika kita merasa diri kita ini siapa. Pokoknya ginilah, sepulang dari sini coba lepaskan semua atribut, lepaskan semua identifikasi diri yang dibangun oleh ego, lepaskan. Tahu nggak bedanya orang sadar dengan yang tidak sadar? Orang yang sadar bisa menerima seutuhnya orang yang tidak sadar, karena dia pernah tidak sadar. Orang yang tidak sadar tidak akan bisa menerima kehadiran orang yang sadar, karena belum sadar, belum ngalami. Gak apa-apa, makanya kalau orang tidak sadar, peluk aja. Gak usah dihakimi, kasihan, belum sadar. Ya, punya pasangan belum sadar, peluk aja, peluk. Kasihan belum sadar. Sugan itu hari ditangkap menjadi sadar. Orang yang tidak punya cinta, jadi minta cinta. Beri cinta. Kenapa sih kamu itu? Kok tidak menyayangi saya? Lah gak punya. Beri cinta, beri perhatian, beri cinta. Nanti juga dia belajar mencintai. Nah, kita tuh sering meminta uang sama orang yang gak punya uang. Tahu gak bedanya orang bodoh dengan orang cerdas? Orang cerdas itu bisa menerima orang bodoh apa adanya, karena dia tahu dia pernah bodoh. Nah, orang bodoh kan belum pernah cerdas. Betul gak? Jangan dipaksa orang bodoh harus bisa menerima orang cerdas. Mana kita ngerti pisan tuh? Memaksa. Kalau Bapak Ibu ingin disebut orang cerdas dan sadar, terima orang bodoh dan yang tidak sadar apa adanya. Enak tuh hidup. Tidak ada konflik dengan orang lain. Makanya kalau ketemu orang bodoh, assalamualaikum, itu aja. Perlu salam aja. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan. Kenapa? Cuma mengurangi energi yang terlalu berlebihan tadi. Kalau kita melepaskan ego tadi itu, energinya seimbang lagi. Kembali ke defaultnya lagi, kita akan merasakan apa? Kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Lihat saya semuanya. Kalau kita ini damainya masih bergantung pada situasi yang kita mau, itu palsu. Kedamaian yang asli itu tidak bergantung pada apapun. Tidak bergantung. Di dalam Bapak Ibu. Bahkan, kalau kita sudah menemukan kedamaian di dalam, apapun yang di luar kelihatan jadi indah dan damai. Makanya saya sudah kasih rumus. Masih ingat rumus saya? Kita tidak melihat dunia sebagaimana dunia adanya.
Tapi kita melihat dunia sebagaimana kita melihat diri kita adanya. Jadi sebetulnya pemandangan di luar itu, kita sedang melihat diri kita. Nih ya, orang yang selalu berpikir kelangkaan hidupnya, dia tuh selalu aja yang di luar itu berita tentang kelangkaan. Begitu buka TikTok, harga bawang naik tuh. Itu sudah ada algoritmanya di alam semesta ini. Nih Bapak Ibu lihat, yang hebat itu yang bikin media sosial. Kalau kita pernah ngeklik ya, misalnya orkestra musiknya itu semua yang orkestra itu udah antri di belakangnya itu. Tidak digeser oleh kita, langsung aja dia tahu. Kalau klik sepak bola, misalkan Piala Dunia, kita sedang nonton Spanyol lawan Brazil, nanti selesai datang yang lain tanpa diundang. Itu namanya algoritma. Ternyata ya, si pembuat HP ini membuat algoritma persis seperti algoritma semesta. Orang yang berpikir kelangkaan di sini, begitu buka TikTok, Facebook, selalu krisis moneter, dolar naik, harga beras naik. Itu aja beritanya, algoritma Bapak Ibu. Tapi orang yang berpikirnya keberlimpahan, yang datang juga semua berita-berita tentang keberlimpahan. Nah ternyata orang yang bikin alat komunikasi ini mengikuti prinsip kerja dari alam semesta. Nih Bapak Ibu, yang mau antri ke Bapak Ibu yang mana? Tergantung, kamu akan melihat dunia sebagaimana kamu melihat diri kamu adanya. Nah oleh karena itu, coba mulai ya. Mulai, kalau mau beli sepatu jangan berpikir mahal, berpikir kebeli. Berpikir mahal, nggak akan pakai sepatu itu. Ya, nah ini tuh harus dirubah, Ulangi, begitu kita melepaskan energi dari ego, yang terjadi apa? Kedamaian yang tak bergantung. Yang kedua, cinta yang tak bersyarat. Ingat, sudah saya sampaikan, cinta itu apa Bapak Ibu? Memberi. Awas, jangan cuma dihafal. Cinta apa? Memberi. Kalau menuntut? Bukan. Mengendalikan? Bukan. Ya, menjajah? Bukan. Membelenggu? Bukan. Memenjara? Bukan. Benar gitu? Benar cinta Bapak Ibu memberi? Harus belum? Ulangi sekarang, cinta itu apa? Memberi. Ingat ya, cinta itu kayak matahari, memberi dan memberi. Makanya bangun pagi besok, begitu bangun, duduk dulu, sadari nafas, bersyukur pada tubuh. Jika perlu al-fatihahkan tubuh ini semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terima kasih pada semua anggota tubuh. Setelah itu kemudian pikirkan apa yang bisa saya berikan pada hidup hari ini. Jangan memikirkan apa yang bisa saya dapat dari hidup hari ini. Ingat itu ya, kalau mau berkelimpahan gitu. Nah, jadi begitu ego dilepaskan, maka jiwa ini pulang ke kesadaran murninya. Jadi pulang itu Bapak Ibu bukan mati yang nanti, nggak usah ditunggu-tunggu yang itu, ntar juga mati. Tapi pulanglah sekarang. Karena apa? Supaya dalam kehidupan ini kita bisa merayakan kehidupan. Kita hanya bisa merayakan kehidupan kalau sudah pulang. Oke? Oke? Coba nanti belajar afirmasi halus. Ya, caranya sederhana. Menanam kesadaran dalam jiwa. Bapak Ibu saya mau nanya, Bapak Ibu ini perlu nggak dicerahkan? Kenapa? Belum cerah? Nah, berarti belum sadar ya. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu aslinya itu makhluk langit, makhluk bumi. Makhluk langit. Makhluk langit yang diutus ke bumi. Yes? Bukan makhluk bumi yang harus naik ke langit, bukan. Aslinya Bapak Ibu itu adalah makhluk langit. Yes? Yes. Bapak Ibu itu aslinya energi apa materi? Energi yang sudah turun menjadi materi. Yes? Sadar? Oke. Bapak Ibu itu aslinya cahaya atau bukan? Cahaya. Terus kenapa perlu dicerahkan? Kan kamu cahaya. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya ya cuman perlu disadarkan kalau Bapak Ibu itu cahaya. Itu aja. Gak perlu dicahayakan, terus jadi cahaya. Paham? Makanya nanti Bapak Ibu harus bisa menyaksikan sendiri kalau Bapak Ibu itu aslinya cahaya. Ada ilmunya. Yang sudah bisa terus saksikan. Ya, jangan kendor. Jadi aslinya Bapak Ibu cahaya bukan? Cahaya. Kok perlu dicerahkan? Kita ini aslinya itu sudah terang.
Cuman terangnya kita ini sekarang sedang terhambat oleh belenggu dan penjara yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tuh nggak perlu dicahayakan, tinggal semua dinding penghambatnya dilepaskan, langsung jadi bercahaya. Bapak Ibu kalau nyapu cari yang bersih, cari yang kotor? Kotor. Itu bersih buatan Bapak Ibu atau sudah tersedia di alam? Jadi jangan sombong. Habis dari mana, Bu? Terus bersih. Aduh, mani bersih. Siapa dulu dong? Itu bersih, itu bukan buatan kamu. Bersih itu buatan alam. Lah, kenapa bersih hilang selama ini? Terhalang oleh kotoran. Jadi kamu itu tidak menciptakan bersih, cuman menghilangkan kotorannya supaya bersih kelihatan, gitu bukan? Sadar nggak? Jadi aslinya Bapak Ibu ini bersih apa kotor? Bersih. Jadi kalau Bapak Ibu kembali bersih, itu bukan Bapak Ibu hebat. Bapak Ibu itu cuman menghilangkan kotorannya. Karena aslinya Bapak Ibu tuh bersih. Katos ente? Baru sadar aslinya? Oke, saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu ini sebetulnya aslinya itu bahagia atau tidak? Bahagia. Itu bahagia buatan siapa? Itu bahagia itu sudah ada nggak sekarang? Sudah ada. Karena bahagia itu buatan semesta. Sifat alami semesta itu bahagia. Loh, kok tidak bahagia? Karena ada yang menghalangi. Makanya singkirkan aja penghalangnya, langsung bahagia. Jadi tidak ada orang yang bisa mengajarkan bahagia, nggak ada. Yang ada itu orang mengajarkan menghilangkan penghalang sehingga kita tidak bahagia. Paham sampai sini? Jadi sebenarnya aslinya Bapak Ibu itu sebetulnya adalah keren. Lo nggak keren? Kok nggak keren? Rumek. Oke, jadi afirmasi halus nih, lihat saya semuanya. Saya tidak perlu dicerahkan karena saya sudah terang. Cuman saya sekarang sedang tertutup oleh awan. Itu aja. Matahari itu tidak usah dibantu supaya cerah. Dia sudah cerah. Singkirkan saja semua penghalang supaya sinar matahari datang. Bapak Ibu saya kasih tahu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ini oleh Allah sudah dikasih bekal yang cukup enggak? Sudah. Nyampe enggak itu bekal ke kita? Ada yang nyampe, ada yang enggak. Nah, yang belum nyampe cuman disingkirkan saja penghalangnya, ntar juga nyampe. Jadi orang itu bisa kaya bukan karena dia berusaha menjadi kaya, tidak. Kekayaan ini sudah ada, cuman selama ini kekayaannya tidak dialirkan ke dia, terhalang. Dia cuma buka penghalangnya, ngalir aja. Merinding saya. Betul nggak? Hanya disingkirkan saja penghalangnya. Deras banget itu. Deras banget. Bahkan tanpa kita meminta, dikasih. Bahkan tanpa kita berusaha keras, kita diberi berkelimpahan. Jadi sekarang tugas kita apa? Melepaskan satu persatu beban aku. Karena yang membebani kita ini kan aku kita. Tadi begitu akunya tidak dianggap penting lagi, tidak merasa paling penting lagi, kan langsung mengalami kebebasan. Nah, beban aku ini harus dilepaskan. Dan izinkan semesta membawa kita pulang ke rumah sejati kita, di dalam diri kita sendiri. Jadi tugas Bapak Ibu itu sederhana, belajar pulang. Mudik kapan? Sekarang. Kalau sudah pulang, semuanya itu indah Bapak Ibu. Kalau kita sudah menemukan kesucian di dalam, apapun yang di luar menjadi suci adanya. Jadi sekarang lihat tulisan saya yang bawah. Kita bukan ego, kita adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya. Dan kesadaran itu sebenarnya sekarang sedang bermeditasi di dalam. Cuma ya, kita tidak mengizinkannya untuk tampil keluar. Jadi kesadaran itu bermeditasi terus setiap saat. Di mana? Di dalam diri kita. Oke. Apa yang kita temukan ketika semua yang palsu gugur satu persatu? Lihat saya semuanya. Banyakkah yang palsu pada diri Bapak Ibu? Bisa nggak merasakan ketika satu persatu yang palsu itu gugur? Kita jadi pulang ke diri sejati pelan-pelan. Betul nggak? Contoh sederhana aja lah. Misalkan gini, ya. Bapak Ibu ini kan selama ini berbuat baik. Apakah karena sadar bahwa sifat alami saya harus berbuat baik, atau karena ingin disebut baik?
Jawab yang jujur. Apakah karena sadar sifat alami saya itu baik, sifat alami saya itu suci, sifat alami saya benar, sifat alami saya bahagia? Kan sudah jelaskan tadi oleh saya. Apakah kita sadar ketika berbuat baik itu karena sifat alami saya baik, atau karena kita ingin disebut baik sama orang lain? Yang mana? Coba nanti dilatih melakukan kebaikan karena sadar sifat alami saya adalah baik, bukan karena ingin disebut baik oleh orang lain. Rasakan nanti hasilnya seperti apa. Rasakan aja. Kita jadinya bisa mengamalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji habis buat Allah, gak ada buat saya. Kenapa? Sifat baik itu aslinya punya Allah, bukan karena kamu baik. Karena itu sifat alamimu. Kamu tuh diciptakan oleh Allah tuh baik, tapi kamu jadinya berbuat baik karena ingin disebut baik sama orang lain. Perlu validasi. Akibatnya apa ya? Rudet. Coba terus berbuat baik karena ingin dinilai baik sama orang lain, capek. Jadinya kita jadi siapa? Jadi orang lain. Amit-amit. Saya nggak mau hidup kayak gitu. Saya berbuat baik karena untuk kepuasan saya. Saya berbuat baik karena saya tahu sifat alami saya emang baik. Tetapi sifat alami saya bukan punya saya. Itu sifat alaminya Allah yang ada dalam diri saya. Sehingga saya bebas. Mau dipuji nggak apa-apa, mau dicela nggak apa-apa. Alhamdulillah, segala puji habis buat Allah. Makanya Bapak Ibu coba baca alhamdulillah itu disadari. Daya mah alhamdulillah teh supaya dapat pahala. Jaga di akhirat. Apa yang tersisa ketika kita tidak lagi menjadi pusat dunia? Lihat saya semuanya. Begitu kita ingin menjadi pusat dari dunia, itulah sumber penderitaan kita. Makanya kita merasa diri siapa, paling penting, paling ini, paling itu, paling itu. Semua orang harus tertuju pada dia. Capek nggak hidup kayak gitu? Dulu teman-teman di BSI, nanti kalau ayah guru kemana-mana harus dikawal. Itu katanya bakti sama guru. Saya tanya siapa yang mau ngawal saya? Ada yang jawab itu. Kamu mau ngawal saya nggak? Masih takut nggak kamu? Masih takut. Buat apa ngawal saya? Akhirnya saya seleksi semua dengan pertanyaan itu, ya. Ternyata semua yang mengatakan mau jadi mengawal saya semua masih takut. Makanya tidak jadi dikawal. Buat apa dikawal-kawal? Orang yang minta dikawal itu orang yang takut. Orang yang takut itu orang yang salah, kan? Betul nggak? Orang kalau nggak salah nggak perlu takut. Buat apa? Saya ke Jakarta ya sama istri saya aja, berdua pacaran, naik mobil, mau berhenti aja. Mau bicara apa dengan pasangan? Coba ada supir, ada yang mengawal lagi, bingung mau ngomong apa. Betul nggak? Rudet hidup. Ya udah, saya mau kemana-mana ya pakai mobil sendiri, nyetir sendiri. Karena saya juga tidak mau melemahkan diri saya. Banyak yang melamar sama saya, kasihan tuh ayah kemana-mana nyupir sendiri. Kasihan lagi, saya aja tidak perlu dikasihani. Ya saya kemana-mana nyupir apa-apa. Karena apa? Ya supaya refleks saya juga bagus, kesadaran saya terlatih. Karena itu adalah pesantren saya. Dengan saya nyupir, saya belajar fokus, saya belajar nafas, saya belajar itu. Dan asiknya kan kalau berdua dengan pasangan kita bicara ketawa-ketawa aja, bicara cucu yang lucu, betul nggak? Kalau ada yang lain kan jadi susah, betul nggak? Privasi kita jadi terganggu. Ada yang ngawal lagi, susah. Yang ngawal nggak bisa dihipno supaya bisa tidur. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kita itu kadang-kadang ya karena merasa aku ini siapa, akhirnya mengundang sesuatu yang membelenggu kita sendiri. Bapak Ibu, saya kesini nyupir aja sendiri. Saya juga merayakan, tangan saya masih bisa nyetir, kaki saya masih bisa ngerem, enak aja. Gitu. Ya, saya jadi supir nggak apa-apa. Ya supir buat saya. Karena enak hidup kayak gitu, betul nggak? Nah, itu tuh wilayah kebebasan kita. Makanya begitu kita tidak menjadi pusat dunia lagi, damai. Yang tersisa cuma satu, apa itu? Kebenaran. Kebenaran yang bukan dibaca, kebenaran yang dialami. Sebuah kehadiran yang tidak membutuhkan validasi, sebuah cinta yang tidak bersyarat, sebuah damai yang tidak bergantung pada keadaan. Itulah pesantren kita. Jadi pesantren kita yang sebenarnya apa Bapak Ibu? Pondok pesantren
No. Kita setiap hari oleh Allah sudah dihadapkan pada berbagai pengalaman istimewa. Inilah pesantren kita, bumi tempat kita hidup. Tidak usah cari pesantren lain. Rumah pesantren bukan Bapak Ibu? Pesantren. Pasar pesantren bukan? Pesantren. Di situ kan Bapak Ibu belajar praktek yang sebenarnya. Betul nggak? Iya. Nih lihat nih. Duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat. Ada nggak orang ketika sholat nyolong? Nggak ada. Di mana nyolongnya dia? Nah di sini nih, sini nih. Antara duhur dengan asar. Sini kan nyolongnya. Ada nggak? Ya orang lagi sholat selingkuh. Di mana selingkuhnya? Di sini. Sini. Tadi di sini korupsi, sini selingkuh. Benar nggak omongan saya? Itu. Karena sholatnya cuma 5 waktu. Makanya kata Allah sholat itu sepanjang waktu. Disebut sholat daim. Nah, duhur sholat. Di sini ada kesempatan korupsi. Enggak. Sholat tuh. Sholat. Tanha anil fahsya wal munkar. Dia tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Sholat itu. Ini yang duhur sholat, asar sholat, di sini korupsi. Enggak sholat. Yang model kayak gitu mikirin pahala lagi. Gimana? Ngerti maksud saya? Bapak Ibu sholatnya sepanjang waktu? Lihat saya semuanya. Kan lagi sholat duhur, nggak korupsi. Tercegah nggak dari perbuatan keji dan munkar? Tercegah. Begitu di sini nggak sholat, ada peluang tuh. Tetapi tidak melakukannya, sholat lagi di sini. Mau ngomongin orang, nggak jadi, sholat lagi di sini. Mau jahat sama orang, nggak jadi, sholat lagi di sini. Asar sholat lagi, keren sholat kayak gitu. Pernah nggak lihat Bapak Ibu orang lagi sholat sibuk mindahin duit orang ke rekeningnya? Ada nggak? Ada. Nah yang bahaya itu ketika sholat atau ketika tidak sedang sholat. Nah yang bahaya itu di sini Bapak Ibu, sini, di sini, di sini, di sini. Tak eta, bahaya. Pak Kiai melecehkan santrinya lagi sholat, tak ayah beritana. Tak biasa nama saat acana sholat atau setelah sholat. Nah lihat saya semuanya, lihat sini. Saat kita memasuki ruang ini, ruang apa tadi? Tuh udah lupa lagi. Saya sedang cerita apa tadi? Ketika kita tidak menjadi pusat dunia lagi, lepas semua keakuan, yang tersisa cuma kebenaran. Nah, ketika kita memasuki ruang kebenaran ini, kan tadi tidak membutuhkan validasi, cintanya tidak bersyarat, damainya tidak bergantung pada apapun. Nah, di ruang itu kita akan merasakan bahwa hidup sudah tidak perlu lagi dijelaskan. Itu namanya hidupnya sudah reasonless. Makanya orang-orang yang sudah selesai itu signlessness, tidak perlu atribut. Aimlessness, tidak perlu tujuan hidup. Karena hidup itu sendiri sudah tujuan. Berikutnya apa? Reasonless. Hidup tidak perlu dijelaskan lagi. Kenapa? Hidup itu cuma dijalani dengan kesadaran. Nah, kalian itu terlalu sibuk menjelaskan. Pulang dari sini, masih mau menjelaskan hidup? Apa yang harus dilakukan? Jalani dengan kesadaran. Udah gitu aja hidup. Enak. Oke. Sekarang saya kasih mantranya. Dicatat nih mantranya. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu tuh harus sering mengucapkan kalimat ini. Tetapi bukan hanya mengucapkan. Rasakan getarannya dalam tubuh kita dan rasakan tubuh mengiyakannya. Ulangi. Ucapkan mantranya. Rasakan getarannya oleh tubuh sampai tubuh mengatakan yes. Kalimatnya apa? Aku tidak perlu menjadi sesuatu karena aku telah menjadi satu dengan segalanya. Dihafalin ini, dicatat juga boleh. Aku tidak perlu menjadi sesuatu karena aku telah menjadi satu dengan segalanya. Pasti belum mengerti kalimat ini. Lihat saya semuanya. Si tetes air ini, lihat tetes air ini. Kalau masih di sungai, dia tetes namanya. Tapi begitu sampai di laut, dia bukan tetes lagi, dia sudah jadi laut. Yes? Yes? Oke. Begitu kita pulang ke kesadaran, pulang ke ruang sejati kita, pulang. Orang yang sudah pulang saat ini di sini seperti ini sekarang sudah tidak perlu menjadi sesuatu karena dia telah menjadi satu dengan segalanya. Berarti dia sudah jadi laut? Sudah jadi samudra? Oke, lihat saya semuanya. Kalau dia sudah jadi laut, jadi samudra, berarti samudra itu bisa menerima apapun yang datang apa adanya. Ulangi ya, sebelum menjalankan mantra ini, ya. Nih lihat saya semuanya. Kalau ada ambisi di sini nih, ambisi, ya. Harus menjadi istri yang soleh,
harus menjadi suami yang gagah. Dah, duduk, tarik nafas. Afirmasi yang halus. Aku tidak perlu menjadi sesuatu, karena aku telah menjadi satu dengan segalanya. Siapa segalanya itu? Nih, energi universal tanpa batas. Kalau kita sudah menjadi satu dengan segalanya, lenyap gak aku? Nah, kalau sudah lenyap, buat apa aku menjadi sesuatu? Bapak Ibu, kelihatan kuliah kita hari ini agak bertele-tele ya. Tetapi ini poin-poin penting. Poin-poin penting. Oke, begitu ambisi kita memuncak, langsung duduk, tarik nafas. Aku tidak perlu menjadi sesuatu, karena aku telah menjadi satu dengan segalanya. Nanti kalau si tubuh kita dibilang begitu, bilang yes, kata tubuh itu, dan bergetar seluruh tubuhnya, udah, kamu udah pulang. Ilmu mahal ini. Tidak perlu baca la ilaha illallah. Kalau mau pakai juga boleh. Coba begitu aja. Coba sekarang semuanya duduk yang tenang. Duduk yang tenang. Saya yakin di otakmu sekarang masih ada banyak ambisi. Jadi perhatikan dulu saya sebelum mulai. Niatnya adalah aku akan meruntuhkan keinginanku untuk menjadi seseorang. Jadi runtuhkan keinginan untuk menjadi seseorang. Gagasan menjadi seseorang, itulah yang membuat kita stres. Lihat saya semuanya. Anak dari kecil diajarin, kamu nak, kalau sudah besar mau jadi apa? Dokter. Udah stres tuh anak. Karena dia sudah punya ekspektasi. Dari kecil sudah stres. Dia harus jadi dokter. Berarti dia harus jadi seseorang dong. Harus jadi sesuatu. Dan dia sudah kehilangan jati diri ketika dia setuju. Padahal sebenarnya dia itu udah besar jadi pemilik rumah sakitnya, bukan jadi dokternya. Gagal jadi pemilik rumah sakit karena sudah mau jadi dokter. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu ada aim, begitu ada tujuan, maka kita jadi stres. Coba lepaskan tujuan. Kalau mau datang ke masjid ini, nikmati aja setiap perjalanan. Tidak usah mikirin masjid ini. Cukup dari rumah aja, saya mau ke sana. Nikmati di perjalanan. Nah, kita ini sering melewatkan semua momen di perjalanan karena pikiran sudah di masjid ini.